kita masuk ke gerak pada tumbuhan. Nah, ini gerak pada tumbuhan ini mungkin agak lebih sulit diamati ya, tapi gerak pada tumbuhan ini bisa diamati juga, tapi biasanya dalam jangka waktu yang agak lebih panjang. Baik, kita lihat ya gerak pada tumbuhan. Nah, misalnya ini ada gerakan pucuk tumbuhan yang mengarah ke arah matahari, kemudian ada gerakan bunga Venus yang menangkap serangga seperti serangga lalat ya, dan biasanya juga serangga-serangga lainnya ya seperti kupu-kupu dan lain sebagainya bisa ditangkap sama bunga Venus ini atau daun Venus ini ya, tumbuhan Venus. Baik, berikutnya kita akan lihat gerak pada tumbuhan ini dikategorikan ke dalam 3 atau dibedakan menjadi 3, yaitu gerak yang namanya gerak hygroscopic yang pertama, yang kedua adalah gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Coba kita lihat. Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena rangsang dari luar. Dibagi 3, yaitu ada gerak nasti, ada gerak trofisme, dan yang ketiga ada gerak taksis. Oke, nah apa itu gerak nasti? Rangsangnya dari luar, tapi apakah mengikuti arah rangsang atau tidak mengikuti arah rangsang? Itu perbedaan di antara nasti, tropisme, dan taksis. Kalau nasti, gerakannya dia mengikuti atau tidak mengikuti arah rangsang. Contohnya menutupnya daun putri malu, menutupnya daun Venus, menutupnya daun majemuk, mekarnya bunga pukul 4, membuka dan menutupnya stomata. Itu tidak mengikuti arah rangsang. Itu bedanya gerakan-gerakan esionom. Kemudian ada gerak tropisme. Gerak tropisme ini kebalikan dari nasti, dia mengikuti arah rangsang. Contohnya gerakan batang ke arah cahaya. Nah, dia mengikuti cahaya sebagai rangsangannya. Kemudian gerak akar menuju ke pusat bumi. Dia mengikuti pusat bumi sebagai rangsangnya atau mengikuti gaya gravitasi bumi. Kemudian membelitnya ujung batang pada sulur tanaman. Nah, ini karena apa? Karena ada sentuhan. Ketika disentuh, maka si sulur atau bagian tubuh tumbuhan yang melilit itu ya, namanya sulur, itu akan melilit ketika disentuh. Kamu sentuh ke arah mana, dia akan ngikutin ke sana. Dia mengikuti arah rangsang berupa sentuhan. Kemudian gerak akar menuju tempat yang berair. Rangsangannya apa? Air. Dia ikutin airnya. Kalau gerakannya mengikuti arah rangsangannya, maka disebutlah itu gerak tropisme. Dan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis mirip dengan tropisme. Dia mengikuti arah rangsangnya. Cuma apa bedanya? Kalau nasti dan tropisme hanya sebagian tubuh, tapi kalau taksis bergeraknya seluruh bagian. Contohnya gerak kloroplas. Seluruh bagian kloroplas bergerak ke arah cahaya. Kloroplas itu apa sih? Organel yang ada di tumbuhan. Di tumbuh organel itu apa? Organnya sel atau bagian dari sel. Namanya organel. Kloroplas, kamu pasti sering dengar klorofil ya. Padahal ada kloroplas. Klorofil itu ada di dalam kloroplas. Nanti kita pelajari lagi di SMA ya. Kemudian gerak sperma ya. Bapak geser dikit nih. Nah, kamu bisa lihat ini gerak sperma menuju ke sel telur. Nah, sperma ke sel telur dia bergerak. Nah, itu mengikuti arah rangsangnya dan bergeraknya seluruh bagian dari sperma. Jadi taksis ini yang atas itu mengikuti seluruh bergeraknya seluruh tubuhnya. Tropisme, nasti sebagian. Tropisme dan nasti sebagian. Tapi nasti tidak mengikuti arah rangsang, sedangkan tropisme mengikuti arah rangsang. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah gerak hygroscopis. Nah, tadi ada 3 ya. Nah, ada gerak hygroscopis, esionom, dan endonom. Gerak hygroscopis itu apa sih? Gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air atau higro, air ya. Nah, coba kita lihat. Pecahnya kulit polong-polongan. Polong-polongan misalnya kayak kacang ya dan lain sebagainya, terus kembang merak
kacang buncis ya, pecah ya kalau udah tua ya, maksudnya polongnya. Kemudian keluarlah bijinya, membukanya kotak spora. Nah, ini contoh gerakan higroskopis, pecahnya polong-polongan. Kemudian ada gerakan endonom. Nah, tadi bedanya kalau gerakan esionom itu rangsangnya dari luar, kalau gerak endonom rangsangannya berasal dari dirinya sendiri atau dari dalam. Endo itu dalam. Baik, kita lihat. Ada gerakan protoplasma yang ini ya. Protoplasma dari sel, dia bergerak di dalam bagian tumbuhan ini, bergerak terus. Nah, ini juga sama, gerakan protoplasma di dalam sel itu disebutnya gerakan endonom atau gerakan yang rangsangnya berasal dari dalam. Baik, berikutnya. Tadi udah dibahas ya sedikit ya tentang gerakan esionom. Nah, gerakan esionom itu rangsangannya dari luar. Nah, rangsangan itu macam-macam. Ada rangsangnya berupa cahaya, ada rangsangnya berupa sentuhan, ada rangsangnya berupa suhu, ada rangsangnya berupa air, ada rangsang yang berupa gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Coba rangsang cahaya namanya apa? Foto. Rangsang sentuhan namanya tigmo, rangsang suhu namanya termo, rangsangan air hidro, gravitasi bumi geo, zat kimia kemo. Nah, itu macam-macam rangsang ya. Baik, berikutnya kita bahas tentang gerakan nasti. Nah, tadi bedanya nasti dengan tropisme adalah dia mengikuti atau tidak mengikuti arah rangsang. Nah, gerak nasti ini dia tidak mengikuti atau tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Nah, contohnya apa saja? Misalnya nikti nasti. Nikti itu apa sih? Nikti itu gelap. Jadi ketika dalam kondisi gelap, maka kamu bisa lihat ini ada daun petai Cina. Ini daun petai Cina itu menutup. Kenapa? Karena dia tidak mendapat cahaya. Nikti itu gelap. Jadi dia menutup ketika gelap. Makanya disebut nikti nasti. Berikutnya ada putri malu. Nah, putri malu itu ketika disentuh dia akan menutup. Nah, itu disebut dengan seismonasti. Seismo itu sentuhan, nasti itu gerakan yang tadi tidak dipengaruhi arah rangsang dan bergeraknya sebagian tubuh saja, yaitu bagian daunnya saja. Baik, berikutnya ada gerakan namanya gerakan fotonasti. Nah, foto tadi apa? Cahaya. Jadi gerakan nasti yang dipengaruhi cahaya. Contohnya ada bunga pukul 4 yang mekar pada tepat pukul 4 gitu, atau pada senja, mendekati senja sore ya. Kemudian kemonasti. Kemonasti ini, kemo itu zat kimia. Tadi udah disebutkan di sebelumnya ya. Jadi contohnya daun penus ini ya, dia akan menutup ketika ada serangga yang hinggap di dalamnya. Nah, serangga yang hinggap ini mengeluarkan rangsang berupa zat kimia yang terkandung di dalam tubuh serangga itu, sehingga serangga itu nanti masuk ke dalam tubuhnya si tanaman penus ini. Baik. Kemudian ada namanya kemonasti. Ada namanya nasti kompleks. Nah, ini sebenarnya bagian dari daun ya. Ini daun tumbuhan kalau diperbesar kemudian dilihat di mikroskop elektron, maka akan ada bagian seperti ini ya. Nah, di bagian daun terdapat namanya mulut daun atau kita sebut dengan stomata. Nah, stomata ini dia akan membuka dan menutup, dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya cahaya, kelembaban udara, juga dipengaruhi oleh kadar air dan juga kadar oksigen dan karbon dioksida. Nah, dia itu nastinya itu rangsangnya banyak tadi, bukan hanya cahaya tapi juga ada kadar air, juga ada kadar oksigen dan karbon dioksida, sehingga karena banyak sekali rangsangnya maka disebut nasti kompleks. Kompleks itu berarti sangat banyak faktornya atau sangat rumit, maka disebut nasti kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik, berikutnya tropisme. Nah, tadi udah dijelaskan ya, tropisme itu bedanya dengan nasti. Kalau tropisme gerakannya mengikuti arah rangsang. Misalnya kalau ada rangsang cahaya, dia mengikuti cahayanya. Kalau rangsangnya berupa gravitasi, dia mengikuti gaya gravitasinya. Contohnya ini adalah akar tumbuhan itu selalu bergerak ke bawah walaupun dia
direbahkan posisinya. Walaupun direbahkan, dia tetap akan bergerak ke arah gravitasi, karena dia akan mengikuti arah gravitasi. Nama geraknya itu tropisme, nama rangsangnya geo, maka disatukan jadi geotropisme. Gitu ya. Baik, berikutnya ada namanya tigmotropisme. Tigmo itu apa sih? Tigmo itu rangsangnya berupa sentuhan. Jadi ketika sulur tumbuhan menyentuh sesuatu, maka akan dililitnya. Nah, makanya disebut tigmotropisme. Nama rangsangnya stigmo atau sentuhan, nama gerakannya disebut tropisme. Baik, ada namanya, nah ini Bapak bergeser biar kelihatan. Di sini ada namanya fototropisme. Nah, daun akan menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, ingat ya, foto itu cahaya tadi ya. Tropisme gerakan yang mengikuti. Nah, maka fototropisme contohnya adalah ketika daun, di gambar ini bisa dilihat ya, daun itu bergerak menuju ke arah cahaya. Itu namanya fototropisme. Baik, berikutnya kita bahas lagi tentang taksis. Nah, satu lagi, taksis mirip tropisme, mengikuti arah rangsang. Tapi bedanya apa? Bedanya taksis ini bergeraknya seluruh tubuhnya ya, seluruh tubuhnya. Nah, bisa lihat arah biasanya menjauhi atau mendekati arah rangsang. Nah, tapi bergeraknya seluruh tubuhnya. Baik, coba lihat ini, seluruh tubuh apa? Seluruh tubuh misalnya kloroplas nih. Organnya kloroplas ini, lihat ya, di sini kloroplasnya bergerak ke pinggir-pinggir. Akhirnya kloroplas di tengah kosong. Dia bergerak, kloroplasnya saja. Nah, ini disebut fototaksis. Bergeraknya seluruh tubuhnya si kloroplas maksudnya. Jadi itu contoh gerakan dari taksis. Ingat, sama ya dengan tropisme, mengikuti arah rangsang, tapi berbeda dengan nasti. Kalau nasti dia tidak mengikuti arah rangsangnya. Baik, itu contoh gerakan pada tumbuhan. Nah, berikutnya ada tugas buat kalian. Tugasnya kalian melakukan pengamatan. Ya, ini pengamatannya. Nah, di sini kalian tugasnya melakukan pengamatan di sekitar rumah saja. Kamu temukan 10 tumbuhan, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Laporkan hasil temuanmu dengan mengisi tabel. Nah, kamu isi tabel yang ada di sini. Kemudian kamu foto kegiatan kamu lagi mengamati ya. Kemudian kamu kirim ke Google Classroom. Nah, ada contohnya di sini. Misalnya, nama tumbuhannya putri malu. Jenis gerakannya apa? Misalnya jenis gerakannya seismonasti atau gerak menutup. Nah, ini kenapa seismonasti? Kemukakan alasannya. Karena misalnya daunnya bergerak menutup karena ada rangsangan sentuhan. Jadi dia tidak mengikuti arah sentuhannya. Ketika daun putri malu itu disentuh, tidak mengikuti kamu. Tapi daun putri malu itu menutup karena rangsangannya saja, tapi tidak mengikuti arah rangsangnya. Itu disebut gerak nasti, dan nama rangsangannya adalah sentuhan atau seismo, sehingga digabung menjadi seismonasti. Baik, kita simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa tumbuhan dan hewan itu bergerak ya, dan semua gerakan itu mengikuti hukum Newton ya. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3, dan juga akan menghasilkan gaya ya. Gerakan itu akan menghasilkan gaya, dan gaya juga akan menghasilkan gerakan. Jadi semua materi yang kita bahas dari awal, dari mulai sistem gerak pada manusia, kemudian gaya dan hukum Newton, dan kecepatan juga ya, kecepatan dan percepatan, dan kemudian hari ini kita bahas tentang gerak pada hewan dan tumbuhan, semuanya berkaitan. Baik, untuk materi bab ini sudah selesai ya. Nanti kita ketemu lagi di bab berikutnya tentang pesawat sederhana. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak tutup untuk hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.